Awalnya kami sendiri juga tidak berniat melakukan serangan-serangan seperti yang dilakukan oleh para pembenci Pak Jokowi. Namun semakin kesini kami melihat kok semakin ngawur mereka ini, kemudian semakin membabi buta, semakin tidak berdasarkan fakta, dan kami pun niat merubah langkah-langkah kami. Yang tadinya pesan Pak Jokowi, kalau kita ingin memanjangkan diri kita sendiri, jangan dengan cara memotong orang lain agar lebih pendek, namun panjangkanlah prestasi kita, panjangkanlah langkah-langkah kita, beranikanlah mental kita dalam mengambil kebijakan, dalam bersuara. Itulah yang selama ini kami lakukan. Namun karena pihak-pihak dari kaum para pembenci ini sudah mulai tidak sehat, kami rasakan sudah mulai menyerang personal, sudah mulai mengarahkan ke hal-hal yang berbahaya, seperti contoh seorang pengacara Kozinudin yang memprediksi habis ini kayaknya yang di demo rumah Pak Jokowi. Itu kan hal-hal yang termasuk hal yang sangat provokasi, sehingga kemudian itu semua akan menimbulkan bahaya-bahaya bisa terjadi. Nah, itulah yang dilakukan. Kemudian seperti serangan-serangan terhadap ijazah, yang mana kita semua sebagai orang yang berpikir sehat, berpikir dengan logika akademis, ketika UGM sudah menyatakan itu asli, ya sudah, mau apa lagi. Tetapi faktanya masih. Padahal faktanya salah satu pejuang ijazah tersebut yang bernama Roy Suryo, Pancasila pun kayaknya nggak apal ya. Kemudian lagu Indonesia Raya pun sudah jelas tidak apal, karena pada waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama jajaran kementeriannya waktu itu, beliau tidak apal. Apakah hal-hal seperti ini bisa dikatakan orang-orang yang memiliki jiwa nasionalisme? Nasionalisme itu sangat luar biasa loh, memahami geopolitik, memahami situasi politik, memahami langkah-langkah politik, berterima kasih kepada orang yang sudah melakukan langkah-langkah besar untuk Indonesia. Langkah-langkah besar yang dilakukan Pak Jokowi banyak. Mungkin banyak YouTuber, banyak konten kreator yang belum mampu menjelaskan secara maksimal, karena faktanya berapapun lama waktu kita menjelaskan prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh Bapak Joko Widodo, nggak akan mampu dituangkan ke dalam konten, apalagi sifatnya sosial media seperti ini, karena begitu banyak, begitu besar jasanya. Jadi ketika saya berbicara tentang Bapak Joko Widodo, bahkan video ini tidak dipotong sama sekali, saya masih bisa tidak kehabisan materi, teman-teman. Seperti ketika Bapak Jokowi mengambil blok Rokan, kemudian ketika Bapak Jokowi mengambil blok Mahakam, itu orang-orang yang selama ini menuduh antek asing kemana? Nah, jadi ketika hal-hal besar dilakukan untuk negara, yang mana di sana jelas menunjukkan sikap bahwa Bapak Jokowi bukan berpihak kepada asing, tetapi berpihak kepada masyarakat dengan mengambil kembali hak-hak masyarakat, hak-hak sumber daya alam yang selama ini dikelola asing. Apakah kemudian pemahaman geopolitik seperti itu tidak dipahami oleh seorang Roy Suryo, oleh seorang Rismon Sianipar? Mereka ini faktanya adalah lulusan UGM, lulusan universitas yang memiliki disiplin yang sangat tinggi. Kami memandang Roy Suryo memahami hal itu, kemudian apalagi Rismon Sianipar, kami memandang mereka semua memahami hal tersebut. Lalu apakah permasalahan-permasalahan ijazah tadi menjadi kendala ya kemajuan bangsa? Kan tidak. Yang menjadi kendala kemajuan bangsa ketika kita masih memikirkan hal-hal yang tidak penting kita pikirkan, ketika kita masih memperjuangkan hal-hal kecil untuk kita perjuangkan, itulah kendala untuk mencapai sebuah kemajuan. Karena kemajuan akan dicapai dengan tindakan nyata, dengan kerja nyata. Berapa pelabuhan yang sudah dibangun, kemudian berapa jalan tol panjang yang sudah dibangun, berapa jalan-jalan dan infrastruktur lainnya yang sudah dibangun, sangat banyak dan sangat besar. Sangat banyak dan sangat besar. Berapa pelabuhan yang sudah dibangun, berapa sopan santun yang sudah dibangun, sehingga kemudian sampai dengan hari ini bahkan Bapak Jokowi sudah pernah tugas, Bapak Jokowi masih dikunjungi oleh banyak orang ke Solo. Bapak Jokowi masih dikunjungi ketika beliau bahkan berkunjung ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Kita semua sudah bisa melihat ketika warga Papua bersama-sama datang ke Solo. Kemudian warga Papua juga mengadakan seremonial di Papua sana, yang mana mereka sedih, mereka rindu dengan sosok Bapak Jokowi. Belum pernah loh ada pemimpin di Indonesia yang dirindukan sedemikian rupa. Lalu kemudian berbanding terbalik dengan hal-hal serangan yang terjadi. Sekarang akan saya jelaskan sejelas-jelasnya kenapa Bapak Jokowi itu begitu dibenci. Sebenarnya begini teman-teman, yang menjadi penyebab utama Bapak Insinyur Jokowi dibenci adalah kebijakannya, adalah langkah-langkah politiknya, adalah ketegasannya dalam menentukan sikap,
saya akan buka satu fakta ketika terjadi KTT G20 di Italia. Di sana teman-teman perlu diketahui 16 negara besar sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari niatan mereka. Niatan mereka apa? Niatan mereka ingin mengganjal proses hilirisasi yang terjadi di negeri kita. Karena mereka sudah mendengar melalui informasi-informasi yang beredar bahwa Indonesia akan menjadi eksportir produk jadi. Sementara ini masih dalam cita-cita produk setengah jadi. Namun kedepannya tidak menutup kemungkinan kita di Indonesia ini bisa menjadi eksportir produk jadi, tidak hanya produk setengah jadi. Nah, itu semua sudah didengarkan oleh Uni Eropa. Lalu kemudian mempersiapkanlah diri melalui KTT G20 di Italia. Nah, sesampainya di Italia, ya Bapak Jokowi kemudian sangat senang karena dilibatkan dan akan menandatangani sebuah perjanjian dagang internasional. Menandatangani kesepakatan yang mana itu semua diharapkan nantinya akan mampu membawa Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya. Namun teman-teman, ya ketika Bapak Jokowi memeriksa kembali, membuka kembali dan membaca klausul-klausul yang tertuang di dalam kesepakatan tadi, ternyata ada klausul yang menjelaskan bahwa Indonesia harus tetap menjadi eksportir bahan mentah. Klausul yang membuat Indonesia harus tetap menjadi barang mentah tadi adalah klausul yang akan mengganjal upaya Indonesia untuk melakukan hilirisasi, untuk memaksimalkan potensi. Karena dengan adanya kegiatan dari hulu yang tadinya dari hulu tadi dilakukan pengolahan di luar negeri sana, akan dihilirkan, akan dilakukan maksimalisasi di Indonesia. Sehingga dengan adanya hilirisasi tadi membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, memaksimalkan keuntungan kepada Indonesia. Ketika kita jual gabah kering panen, itu harganya beda dengan gabah kering giling. Setuju ya? Setuju ya? Kemudian ketika kita menjual gabah kering panen, itu harganya akan berbeda dengan kita menjual beras. Setuju ya? Itulah hilirisasi. Jadi ketika Tom Lembong berbicara tentang hilirisasi, jangan sampai hilirisasi dipandang sebagai sapu jagat, teman-teman. Jangan percaya dan jangan telan mentah-mentah terhadap ucapan Tom Lembong tadi. Karena menurut saya, teman-teman, orang-orang yang tidak setuju dengan hilirisasi itu adalah antek asing yang sebenarnya. Karena mereka tidak mau negara-negara yang selama ini mendukung mereka di dunia sosial, di dunia politik, akan kehilangan ya pendapatan mereka. Antek asing itu intinya mendapatkan fee dari asing, yang mana kebijakan-kebijakan yang buruk dilahirkan karena mereka-mereka yang menjadi antek asing. Makanya kebijakan buruk lahir. Nah, kemudian setelah Bapak Joko Widodo, kita kembali lagi ya ke materi awal ya. Ketika Bapak Joko Widodo membaca klausul-klausul tadi, yang mana di situ ada klausul yang menyatakan bahwa Indonesia tetap menjadi eksportir barang mentah, Bapak Jokowi menunjukkan sikapnya dengan tegas bahwa Indonesia tidak menyetujui penandatangan klausul jual beli ini. Indonesia tidak menyetujui dengan kesepakatan dagang ini karena kesepakatan dagang ini tidak berpihak kepada Indonesia, melainkan berpihak kepada keuntungan asing saja. Bapak Jokowi di situ menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan hilirisasi kepada sumber daya alam milik Indonesia. Dengan menyatakan sikap tegas, Bapak Jokowi tidak menandatangani klausul tersebut, dan akhirnya kemudian sesampainya di Indonesia beliau berpidato, kapan kita akan berani mengambil tindakan, kapan kita akan berani melawan. Saatnya kita harus berani melawan, meskipun setelah KTT G20 Italia nanti kita akan digugat di WTO, di World Trade Organization, tidak masalah. Kita hadapi dengan berbagai macam cara, dengan persatuan dan kesatuan Indonesia, yang mana pada waktu itu Bapak Jokowi sudah mengetahui ini adalah masalah besar yang akan ditimbulkan. Tentu dengan adanya Bapak Jokowi tidak menyepakati penandatanganan tersebut, hal itu akan memunculkan tekanan-tekanan besar, akan memunculkan intervensi besar kepada Indonesia, karena sikap Indonesia tadi tidak bisa lagi nurut, tidak bisa lagi tunduk kepada Barat, tidak bisa lagi tunduk kepada asing, yang mana asing akan mengalami kerugian besar. Inilah esensi yang harus kita pahami sebagai masyarakat Indonesia. Inilah yang harus kita ketahui, betapa Bapak Jokowi itu sangat berpengaruh dan kemudian sangat dicintai masyarakat. Itulah yang membuat kemudian Bapak Jokowi sampai dengan bahkan sudah purna tugas masih dicintai. Itulah yang menyebabkan, teman-teman, itu yang harus kita pahami. Ditambah kemudian infrastruktur, kecintaannya kepada masyarakat Indonesia, kecintaannya terhadap sumber daya alam Indonesia, sehingga kemudian, teman-teman, perintah undang-undang bahwa apapun yang ada di Indonesia ini, seluruh isinya, teman-teman, dikelola oleh negara dan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sekali lagi saya jelaskan,
Perintah daripada undang-undang adalah untuk mengelola kekayaan negara ini dikelola dan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bapak Jokowi sudah menunjukkan sikapnya, Bapak Jokowi sudah menunjukkan integritasnya melalui tindakan-tindakan, melalui langkah-langkah politis yang sudah dituangkan dalam wujud nyata, wujud tindakan yang bebas dari intervensi asing.